Oke, selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok SPO akan menjelaskan tentang simulasi aksi kontrol sistem pengendalian otomatis dengan Python. Nah, jadi siapa aja yang ada di sini? Di sini silakan sesuai dengan urutannya. Ya, perkenalkan saya Melani Setiawati, NRP 023119450017. Oke, selanjutnya saya Muhammad Rafi Dewa, NRP 023020. Selanjutnya ada saya Rayani Sarul Akmal, NRP 023098. Kemudian saya Muhammad Akbar Ramadan, NRP 023122. Terus ada saya Muhammad Arda Fataki Pacalapati, NRP 023194400149. Ya, ini adalah outline dari kami. Jadi kami ada sistem kontrol, PID kontrol, aksi PID, metode Ziegler-Nichols, dan simulasi. Langsung aja ke materi pertama. Ya, jadi yang pertama itu ada sistem kontrol. Seperti yang kita tahu bahwasannya di beberapa industri seperti industri proses, industri manufaktur, dan sistem lain itu membutuhkan suatu sistem yang bisa mengendalikan satu atau beberapa variabel supaya keberlangsungan suatu proses itu bisa terjamin. Jadi di dalam dunia industri, sistem pengendalian otomatis itu sangat penting keberadaannya. Tidak saja untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu proses, tapi juga untuk menjaga kualitas, menghemat energi, dan menekan biaya. Kemudian controller itu juga tidak terlepas dari sistem pengendalian otomatis. Controller itu menghasilkan sinyal kontrol sedemikian hingga plan memberikan respon sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan. Sedangkan sistem kontrol itu merupakan sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai outputnya melalui pengendali ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Bentuk dasar dari suatu sistem kendali ada dua jenis, yaitu sistem open loop dan closed loop. Nah, letak kontrol itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu letak controller berdasarkan lintasan umpan maju atau feed forward. Bentuknya bisa dilihat seperti gambar berikut. Next. Kemudian yang kedua itu ada letak controller pada lintasan umpan balik atau feedback. Gambarnya. Yang ketiga ada controller diletakkan seri dengan loop tertutup. Next. Dan yang terakhir itu ada controller terletak pada lintasan umpan maju atau feed forward, terus feedback, dan diletakkan seri dengan loop tertutup. Nah, PID controller itu merupakan sebuah controller yang diterapkan pada closed loop system, sehingga tujuan PID controller adalah untuk mengendalikan proses atau plan atau model agar memiliki output yang terkendali mendekati nilai reference atau set point. Nah, secara matematis, PID controller itu didefinisikan oleh persamaan seperti berikut. Yaitu UT sama dengan KP ET plus KI integral dari ET DT plus KD D ET per DT, dan juga PID controller memiliki bentuk alternatif, yaitu UT sama dengan KP ET plus super TI integral dari ET DT plus D ET per DT. Nah, di mana TI dan TD-nya itu didefinisikan oleh persamaan berikut, yaitu TI-nya sama dengan KP per KI dan TD-nya itu KD per KP. Oke, berikutnya adalah aksi kontrol PID. Jadi di sini itu apa itu aksi kontrol PID, itu model matematika dan loop praktis menggunakan aksi kontrol langsung untuk semua suku, yang berarti peningkatan kesalahan positif menghasilkan koreksi keluaran kontrol positif yang mengikat. Sistem ini disebut aksi balik jika perlu untuk menerapkan tindakan korektif negatif. Misalnya, jika katup dalam loop aliran adalah 100 sampai 0%, pembukaan katup
keluaran kontrol 0 sampai 100%. Artinya tindakan kontrol harus dibalik. Beberapa skema kontrol proses dan elemen kontrol akhir memerlukan tindakan terbalik ini. Contohnya adalah katup untuk air pendingin, di mana mode gagal aman dalam kasus kehilangan sinyal adalah pembukaan katup 100%. Oleh karena itu, keluaran pengontrol 0% perlu menyebabkan pembukaan katup 100%. Oke, untuk selanjutnya yaitu tuning PID merupakan penentuan parameter kontrol PID supaya sistem memenuhi kriteria yang diinginkan. Nah, tuning PID sendiri adalah cara manual untuk memanfaatkan prinsip kerja loop tertutup pada satu sistem dengan cara memaksimalkan fungsi controller yang ada pada parameter PID. Keseimbangan efek ini dicapai dengan penyertaan loop untuk menghasilkan fungsi kontrol yang optimal. Misalnya penyetelan ditunjukkan bahwa ini sebagai K atau G, dan harus diturunkan untuk setiap aplikasi kontrol. Karena bergantung pada karakteristik respons loop lengkap di luar pengontrol. Lalu ini tergantung pada perilaku sensor pengukur itu sendiri, elemen kontrol akhir, serta penundaan sinyal kontrol dan proses itu sendiri. Lalu untuk metode Ziegler-Nichols akan dilanjutkan oleh Rama. Monggo Rama. Kemudian selanjutnya mengenai metode Ziegler-Nichols. Di sini metode Ziegler-Nichols merupakan salah satu tuning controller yang sering digunakan. Tuning controller ini tujuannya yaitu untuk menentukan parameter controller agar dapat bekerja dengan baik. Macam-macam parameternya yang diatur, antaranya ada konstanta integral, kemudian konstanta derivatif, sama konstanta proporsional. Next. Berikut adalah konstanta-konstanta yang diatur berdasarkan tipe controller. Untuk controller proporsional, KP-nya yaitu T per L, dan TI-nya dinilai tak hingga, dan TD-nya 0. TI dinilai tak hingga agar pada komponen bagian TI bernilai 0. Lalu untuk proporsional integral, KP-nya 0,9 T per L, dan TI-nya L per 0,3. Sedangkan untuk PID, KP-nya 1,2 T per L, TI-nya 2L, TD-nya 0,5 L. Next. Berikut adalah perbedaan grafik P, PI, dan PID. Untuk yang grafik proporsional, yaitu yang berwarna kuning, akan terlihat error steady state-nya masih belum mencapai targetnya, sehingga masih cukup besar error steady state-nya. Sedangkan untuk pada PI dan PID sudah dapat mencapai error steady state-nya 0, sudah mencapai angka referensinya. Dan untuk PID hasilnya lebih baik daripada PI karena maksimum overshoot-nya lebih sedikit. Selanjutnya untuk mengenai simulasi. Kemudian untuk simulasinya, pertama kita download dulu library yang kita perlukan, yaitu dari NumPy, Panda, Tech3DM, Matplotlib, sama CV. Kemudian kita definisikan persamaan dari PID-nya sendiri. Di sini ada KP sebagai gen dari proporsional, TI yaitu gen periode integral, terus juga ada TD yaitu yang derivatifnya. Kemudian kita lakukan kalkulasinya. Di sini ada penyimpanan variabelnya. Kemudian di sini ada pemodelan sistemnya, yaitu pemodelannya dinamika mobil gitu, dari percepatan itu mobilnya. Kemudian dilakukan tuning di sini, PID tanpa tuning. Di sini ada kita definisikan gennya dari proporsional, integral, sama derivatif, dan juga massa dan gaya gesek dari mobilnya.
Kemudian kita hitung mean square error-nya dan juga mean absolute error dan root mean square error-nya. Kemudian kita dapat plot dari referensinya atau set point-nya dan juga hasil feedback-nya didapatkan sebagai berikut. Nah, kemudian ini yang bagian tuning PID, di sini kita definisikan lagi KP, massa, sama GGC-nya. Terus didapatkan data sebagai berikut. Untuk kontrol tipe proporsional, KP-nya segini, terus ada untuk proporsional integral juga segini, terus ada PD, dapatkan nilainya. Kemudian kita plot untuk setiap proporsional integral, dan PID-nya. Dapatkan sebagai berikut. Dan kemudian kita coding untuk tabel nilainya variabel yang didapatkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.